Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi as-sadatil gharir, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan dari kitab kita, yakni kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurushi Syahri Ramadan. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas pembahasan yang ke-17 terkait dengan hukum-hukum daripada qadha, dan penulis telah menyebutkan beberapa poin di sana. Di antara poin tersebut adalah bahwa qadha puasa memiliki hikmah di balik perintah tersebut. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kita dan tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu hikmah di balik pensyariatan qadha adalah istikmalul adadil matlub, yakni menyempurnakan bilangan hari yang memang dituntut bagi seorang muslim untuk mengerjakannya. Jadi ketika dia diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, kemudian beberapa hari dia tidak bisa karena suatu udzur yang syar'i, maka diganti yang lain biar genap. Demikian pula di pembahasan yang ke-17 kemarin, beliau menyebutkan adanya 3 kelompok orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi memiliki pengganti lainnya. Yang pertama, beliau menyebutkan orang yang wajib qadha saja dan tidak wajib fidyah, yaitu orang yang sakit, musafir, wanita hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir akan kesehatan dirinya masing-masing. Yang kedua, kelompok yang wajib bagi mereka untuk membayar fidyah namun tidak wajib untuk mengqadha. Mereka adalah orang-orang yang lemah, baik karena sudah usia yang lanjut
atau karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang wajib bagi mereka untuk membayar fidyah dan juga untuk mengqadha. Mereka adalah wanita hamil, wanita menyusui apabila keduanya khawatir akan kesehatan anaknya saja, dan fidyah yang dimaksud adalah memberikan makan kepada orang miskin setengah sa' dari makanan pokok yang ada di negeri kita setiap harinya. Ini adalah kelompok-kelompok yang disebutkan oleh beliau kemarin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga di akhir pembahasan menyinggung terkait orang-orang yang mereka menggampangkan Islam atau memanfaatkan kemurahan Islam dengan meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang haram. Kemudian mereka berdalil bahwa agama Islam itu mudah, sehingga kalaupun mereka melakukan perkara-perkara yang haram, Allah akan ampuni. Demikian pula kalau mereka meninggalkan perkara-perkara yang wajib, maka Allah juga akan mengampuni karena Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tentu ini adalah pemahaman yang salah. Memang benar Islam adalah agama yang mudah, tapi tidak boleh kemudian dibikin bermudah-mudah, tidak digampangkan. Ya, karena yang dimaksud dengan kemurahan Islam adalah memindahkan seorang hamba dari ibadah yang berat menuju ibadah yang mudah. Di antaranya adalah apabila tidak bisa berpuasa, maka boleh bagi dirinya untuk mengqadha di hari yang lain, atau yang memang tidak bisa sekali, dia boleh membayar fidyah. Ini namanya memindahkan seorang hamba dari perkara yang sangat berat dari suatu ibadah menuju ibadah yang lebih ringan. Ini namanya ad-dinu yusrun. Agama ini adalah mudah. Bukan berarti kemudian karena Islam adalah agama mudah kemudian dimanfaatkan untuk sesuatu yang jelek, yaitu melakukan perkara-perkara yang haram dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ya. Kemudian berdalil agama kita itu agama yang mudah, tenang saja. Ya, tidak sholat tidak apa-apa, tidak berpuasa tidak apa-apa, minum khamr tidak mengapa, zina tidak mengapa. Agama kita ini mudah. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-18, dan ini adalah pertemuan yang ke-19, masih terkait dengan fi bayani ahkil qadha, fi bayani ahkamil qadha, yaitu penjelasan tentang hukum-hukum qadha. Sekalipun di sini beliau akan menjelaskan secara fokus ke masalah tata cara mengqadha, dan juga hal-hal lain yang terikat dengannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata beliau, i'lamu anna man aftara fi Ramadan, ketahuilah bahwasannya orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan bisababin mubahin, dengan sebab yang mubah. Ya, jadi sebab itu ada yang dibolehkan dalam Islam, ada pula sebab itu yang dilarang dalam Islam, sehingga hal itu akan mengandung konsekuensi tersendiri. Ya, jika seseorang berpuasa disebabkan karena perkara yang mubah, ada sendiri konsekuensinya. Demikian pula jika ada yang membatalkan puasa itu dengan perkara yang haram, yang dilarang, maka ini juga ada konsekuensinya sendiri. Apa yang dibolehkan atau sebab yang dibolehkan? Kal a'dari syar'iyyah allati tubihu al-fitra, yaitu uzur-uzur yang syar'i yang membolehkan untuk berbuka. Kalau kemarin penulis menyebutkan
firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 185, di antara alasan yang dibolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan itu apa? Wa man kana maridan aw ala safarin. Ya, orang yang sakit dan juga orang yang sedang dalam keadaan safar. Ini adalah di antara sebabnya. Ini sebab yang mubah, sebab yang syar'i. Au bisababin muharramah, atau seperti sebab-sebab yang haram, ya, atau dengan sebab-sebab yang haram. Kaman abtala saumahu bijima'in aw ghairihi, atau ya seperti orang yang membatalkan puasanya karena berhubungan suami istri atau yang lainnya. Wajib alaihi al-qadha, wajib bagi dirinya untuk mengqadha puasa, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka bagi mereka adalah mengganti di hari yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin juga sudah kita sampaikan, atau di beberapa kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan bagaimana akibat dan konsekuensi seseorang yang membatalkan puasanya karena berhubungan suami istri. Ya, ada di sana ya konsekuensi yang lainnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau menyebutkan wa yustahabbu lahu al-mubadaratu bil qada'i li ibra'i dhimmah. Ya. Wa yustahabbu lahu al-mubadaratu bil qada'i li ibra'i dhimmatihi. Ya. Wa yustahabbu lahu, dan disunnahkan, dianjurkan bagi dirinya, bagi orang yang ya mengqadha, al-mubadaratu bil qada, bersegera di dalam mengqadha puasa. Ya. Disunnahkan ketika sudah tahu bahwa dia memiliki hutang puasa, segera dibayar, diqadha di hari dan bulan yang lain, li ibra'i dhimmatihi, untuk melepaskan tanggungannya. Ya. Jadi supaya tanggungannya itu bisa segera lepas, ya, segera melakukan puasa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pembahasan di kalangan para ulama, apakah jika seseorang memiliki hutang puasa di bulan Ramadan kemudian masuk di bulan Syawal, mana yang harus didahulukan? Apakah puasa Syawal terlebih dahulu ataukah qadha puasa? Maka sebagian ulama mengatakan harus qadha dulu, ya, baru kemudian puasa Syawal, karena puasa Syawal dikaitkan dengan puasa qadha, dikaitkan dengan puasa Ramadan. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasaumid dahr, kana kasiyamid dahr, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Maka menurut mereka qadha dulu, selesaikan, karena ini adalah hal yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Ya. Walaupun sebagian yang lain mengatakan tidak ada masalah untuk melakukan puasa ya Syawal terlebih dahulu kemudian baru qadha. Ya, maka untuk aman ya hendaknya qadha dulu baru kemudian apa? Puasa Syawal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus difahami oleh orang-orang yang memiliki hutang di bulan puasa. Hendaknya segera membayar hutangnya. Wa yustahabbu an yakuna al-qada'u mutatabi'an, dan dianjurkan pula bagi orang yang membayar hutang puasa dengan dilakukan secara berturut-turut. Ya. Punya hutang puasa 4, ya 4 hari berturut-turut. Punya hutang puasa 6, ya sudah 6 hari berturut-turut. Ini disunnahkan. Ya. Ini disunnahkan. Kenapa? Li'anna al-qadha'a yahki al-ada'a.
Dikarenakan qadha puasa itu dihikayatkan, disamakan sebagai melaksanakan puasa. Ya. Puasa Ramadan tidak boleh dicicil. Ya. Puasa Ramadan ya dari hari pertama sampai hari terakhir harus berurut. Tidak boleh sehari puasa, sehari tidak. Maka dalam qadha pun seharusnya demikian. Punya hutang 4 hari, ya 4 hari berturut-turut. Karena qadha puasa itu dihikayatkan sebagaimana melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa illam yaqdi 'alal fawri wajaba al-'azmu 'alaihi. Dan apabila orang yang mengqadha ini tidak bisa segera melakukan, maka hendaknya kewajiban bagi dirinya adalah berazam, memiliki tekad yang kuat untuk melakukan dengan segera. Ya, walaupun pada akhirnya nanti ternyata tidak bisa. Maunya di Syawal, tapi kemudian karena suatu hal tidak bisa, tapi dia sudah punya niatan untuk mengerjakan di bulan Syawal, maka bisa dikerjakan di bulan-bulan berikutnya. Ya, jadi harus ada azam kalau memang tidak bisa dilakukan segera. Artinya tetap mau ya membayarnya. Wa yajuzu lahu at-ta'khiru. Walaupun secara hukum ya qadha puasa itu dibolehkan dilakukan atau diakhirkan. Ya. Secara hukum qadha puasa itu boleh diakhirkan. Ya. Li'anna waqtahu muwassa'un, karena waktunya itu luas. Ya. Waktu mengganti hutang puasa itu sangat luas, maka boleh diakhirkan. Wa kullu wajibin muwassa'in yajuzu ta'khiruhu ma'al azmi alaih. Seluruh ibadah wajib yang waktunya luas untuk dilakukan boleh ditunda, boleh diakhirkan, disertai dengan tekad yang kuat ingin melaksanakannya. Jadi harus apa? Harus punya tekad untuk melaksanakan. Jadi kalau sudah tahu bahwa dia memiliki hutang puasa di bulan Ramadan, pertama harus punya tekad untuk melaksanakannya, untuk mengganti di hari yang lain. Kemudian yang kedua, diusahakan segera ya, untuk mengqadha hal ini supaya segera terlepas dari beban. Ingat, mengqadha puasa itu berat. Puasa sehari, 2 hari, bahkan lebih di selain bulan Ramadan itu berat rasanya. Ya. Maka segera setelah puasa selesai di bulan Syawal, segera laksanakan hutang puasa. Kemudian yang ketiga, hendaknya puasa qadha ini dilakukan berurutan. Ya. Tidak diselang-selang, tidak diselang-seling. Ya. Berurutan. Namun kalau tidak bisa, maka hendaknya punya azam untuk dilakukan. Kama yajuzu tafarruqatuhu bi ay yasumahu mutafarriqa. Dan apabila berurutan itu tidak bisa, maka puasa qadha ini boleh dilakukan dengan cara dicicil, diangsur istilahnya. Ya. Tapi yang jelas segera dilakukan biar terlepas dari beban, kemudian dilakukan secara berurutan, karena qadha puasa itu dihukumi sebagaimana puasa pada bulan Ramadan, dihikayatkan sebagaimana sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Kemudian jika tidak bisa dilakukan dengan segera, boleh ditakhir, ya, boleh ditunda, boleh diakhirkan, tapi harus dengan azam segera dilaksanakan.
Dan jika tidak bisa mutatabi'an, yakni berurutan, maka boleh diangsur. Lakin akan tetapi idza lam yabqa min Sya'ban illa qadra ma alaih, apabila bulan Sya'ban harinya tinggal sedikit, hanya beberapa hari saja, fa innahu yajibu alaihi tatabu'u ijma'an, maka wajib bagi orang yang masih punya hutang puasa untuk melakukannya secara berurutan, lidayyiqil waqti, karena sempitnya waktu, wala yajuzu ta'khiruhu ila ma ba'da Ramadan al-akhirah li ghairi udrin, sehingga tidak boleh diakhirkan sampai menjelang Ramadan berikutnya tanpa ada alasan yang syar'i. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membayar qadha puasa ini boleh dicicil, boleh diangsur, sehari puasa sehari tidak misalnya, atau 2 hari puasa kemudian sisanya tidak. Punya hutang 4 hari, 2 hari puasa, 2 hari tidak, kemudian puasa sehari, kemudian tidak, puasa sehari lagi misalnya. Luas boleh. Namun jika diangsur seperti ini, hendaknya memperhatikan hari di bulan Sya'ban kalau memang sampai Sya'ban. Jangan sampai ditunda atau diangsur tapi ternyata bulan Sya'ban sudah mau habis. Maka jika tinggal sedikit, dan itu kalau dengan angsur sudah tidak mungkin bisa lagi, maka harus segera dilakukan secara apa? Secara tunai, harus urut. Ini wajib bagi dirinya demikian. Dan ini menunjukkan bahwa bolehnya mengakhirkan pembayaran hutang puasa Ramadan sampai Sya'ban. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadan. Dahulu aku memiliki hutang pada bulan Ramadan. Seorang wanita biasa memiliki hutang pada bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dan aku tidak bisa untuk membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Alasannya limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, karena kesibukanku mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan terkait dengan hadis Aisyah ini, perkataan Aisyah ini, bahwa demikianlah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Aisyah, yang mana mereka punya tekad yang kuat untuk menyenangkan suaminya, untuk membuat senang suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka rela untuk tidak bersegera mengqadha puasa Ramadan mereka, agar suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan mereka tidak ada masalah, tidak terganggu. Dan demikianlah seharusnya para istri, mereka benar-benar mau melayani suami mereka dengan baik. Karena bagaimanapun seorang suami adalah orang yang harus dia patuhi, orang yang harus dia layani. Sehingga di sana ada pembahasan bahwa seorang wanita tidak boleh melakukan puasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah. Seorang wanita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah dan tanpa izin darinya. Jadi kalau mau puasa sunnah, izin dulu dengan suaminya. Karena ketika suaminya menginginkan dia, maka wajib dirinya untuk mematuhi hal tersebut. Demikianlah istri
para nabi atau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat menginginkan untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara alasan yang lain yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kenapa Aisyah sampai bulan Sya'ban baru membayar hutang? Karena di bulan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa. Sehingga di sanalah Aisyah memiliki waktu yang longgar untuk berpuasa. Ya, karena Rasulullah juga berpuasa. Ya, demikian yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa membayar qada puasa memang luas, bisa sampai Sya'ban. Namun tentu yang lebih baik adalah menyegerakan pembayaran hutang puasa. Fadalla hadha ala anna waqtal qada'i muwassa'un ila alla yabqa min Sya'bana ila qadar al-ayyam allati alaihi. Ya, hadis ini atau riwayat dari Aisyah ini menunjukkan bahwa waktu qada itu luas sampai kepada sisa hari bulan Sya'ban yang masih tersisa. Fayajibu alaihi siyamuha qabla dukhuli Ramadan al-jadid, dan wajib bagi orang yang punya hutang itu untuk membayarnya sebelum masuknya Ramadan yang baru. Fa in akhara al-qada, apabila ada orang yang mengakhirkan qada puasa hatta ata alaihi Ramadanul jadid, kemudian sampai datang Ramadan yang berikutnya, fa innahu yasumu Ramadan al-hadir, maka dia harus berpuasa di bulan Ramadan yang jadid, yang baru itu. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila ada orang yang mengakhirkan penundaan pembayaran hutang puasa Ramadan sampai pada akhirnya bulan Sya'ban selesai dan dia masih punya hutang puasa di bulan Ramadan tahun lalu sampai datang tahun Ramadan berikutnya, maka orang ini harus tetap puasa di bulan Ramadan yang baru ini. Ya. Misalnya Ramadan tahun ini ada orang yang masih punya hutang puasa tahun lalu, kemudian sampai masuk tahun Ramadan ini masih punya sisa hutang, maka dia harus tetap puasa di bulan ini. Karena ada segelintir orang yang meyakini ketika masih punya hutang puasa Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun yang akan datang sampai datang lagi, itu tidak boleh puasa, puasanya tidak sah. Tentu ini salah. Jadi ada orang yang berpendapat bahwa jika punya hutang puasa di tahun lalu dan belum terbayarkan sampai tahun ini Ramadan datang lagi, maka puasa di tahun ini tidak sah. Ini adalah pemahaman yang salah. Ya, pemahaman yang salah. Dia masih tetap berpuasa dan puasanya sah. Ya, puasanya sah. Adapun tanggungan tahun lalu wa yaqdima alaihi ba'da, dibayar setelah Ramadan besok itu. Ya. Dibayarkan setelah Ramadan yang baru ini selesai. Ya. Memang itu kesalahan, akan tetapi bukan berarti kemudian menjadikan Ramadan tahun ini tidak sah. Tidak demikian. Ya. Thumma in kana ta'khiruhu li'udhrin. Kemudian apabila pengakhiran qada puasa itu sampai masuk puasa berikutnya karena udzur yang syar'i, lam yatamakkan ma'ahu minal qada'i fi tilkal fatrah, pada fase waktu itu dia tidak memungkinkan untuk mengqadha, fa innahu laisa alaihi illa al-qadha, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya kecuali qadha lagi. Ya. Jadi misalnya punya hutang puasa 6 hari tahun lalu, kemudian di bulan Sya'ban kemarin dia masih menunggu atau mengundur waktunya sampai akhir-akhir bulan Sya'ban, tinggal 4 hari misalnya, kemudian dia masih bisa puasa 3 hari, berarti masih sisa 3 hutangnya.
kemudian setelah itu dia sakit sampai masuk Ramadan berikutnya, dia juga masih sakit kemudian baru sembuh. Tentu masih ada sisa hutang puasa yang lalu. Ini namanya udzur yang syar'i. Maka jika demikian, dia nanti setelah Ramadan tahun ini selesai tetap mengqadha yang sisanya tadi. Wa in kana li ghairi udhrin, tapi kalau alasannya bukan karena alasan yang syar'i, dia memang mengeremehkan saja sampai akhirnya ya Ramadan yang baru itu masuk, wajib alaihi ma'al qadha'a it'ami miskinin. Selain mengqadha, dia juga harus membayar fidyah, ya, memberi makan orang miskin an kulli yaumin, setiap harinya, nisfu sa'in, setengah sa' min qutil balad, dari makanan pokok suatu negeri itu. Ya. Jadi setelah dia mengqadha, hari itu pula dia harus memberi makan orang miskin. Kalau pengakhirannya itu sampai Ramadan yang baru tanpa ada alasan yang syar'i. Wa idza mata man alaihi al-qada'u qabla dukhuli Ramadan al-jadid, apabila ada orang yang memiliki hutang qada puasa Ramadan dan sebelum masuk Ramadan berikutnya dia meninggal, fala syai'a alaihi, maka tidak ada masalah bagi dirinya. Alasannya adalah li'anna lahu ta'khirahu fi tilkal fatrati allati mata fiha, karena dia mengakhirkan puasa qadanya itu pada fase di mana dia meninggal, ya, dan memang masih boleh untuk menunda qada puasa. Jadi menurut beliau tidak ada masalah. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan yang lain para ulama tetap memberikan pengarahan kepada orang yang meninggal tapi sebelum mengqadha puasanya, ya, yaitu membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Nanti insyaallah kita akan sampaikan. Wa in mata ba'da Ramadan al-jadid, kalau orang yang meninggal itu meninggalnya setelah Ramadan yang baru, fa in kana ta'khiruhu al-qada'a li'udhrin, kalau pengakhiran qadanya itu karena udzur yang syar'i, kal maradi was safar, seperti sakit dan juga musafir, hatta adrakahu Ramadanul jadid, sampai datang Ramadan berikutnya, fala syai'a alaihi aidzan, maka tidak ada masalah. Jadi misalnya masih punya hutang puasa 3 hari di bulan Sya'ban belum terbayarkan, itu ya puasa Ramadan tahun lalu sampai Sya'ban kemarin masih 3 hari. Kemudian setelah itu dia sakit, ya, dan dengan sakitnya itu kemudian dia meninggal misalnya, maka kata beliau ini tidak ada masalah. Atau sakit sampai meninggalnya setelah Ramadan berikutnya, maka ini kata beliau juga tidak ada masalah. Wa in kana ta'khiruhu li ghairi udhrin, tapi kalau pengakhirannya ini bukan karena udzur yang syar'i, wajibatil kafaratu fi tarkihi, maka wajib untuk membayar kafarah dalam meninggalkan hal tersebut. Apa kafarahnya? Bi ayyakhruja anhu it'amu miskinin an kulli yaumin, setiap hari memberikan makan kepada orang miskin. Wa in mata man alaihi saumu kaffarah, apabila ada orang yang meninggal sedangkan dia masih punya tanggungan puasa kaffarah, kasaumi kaffarati dzihar, seperti puasa kaffarah dzihar, fa innahu yut'amu anhu an kulli yaumin miskinan wala yusamu an, maka orang yang seperti ini cukup memberi makan kepada orang miskin setiap hari selama puasa yang ditinggalkan, wala yusamu anhu, dan tidak dipuasakan oleh orang lain. Wa yakunu al-it'amu man tarakahu, dan pemberian makan tersebut ditujukan, ya, di atas namakan mereka yang meninggalkan puasa itu, li'annahu siyamun, karena
Puasa kafarah adalah puasa la tadkhulun niyabatu fil hayah, yang tidak ada pengganti ketika dia masih hidup, fakada ba'dal maut, demikian pula setelah kematiannya. Wa hadza huwa qaulu aktsari ahli ilmi, dan ini merupakan perkataan atau pendapat kebanyakan ahlul ilmi. Wa in mata man alaihi saumu nadrin, tapi kalau ada orang yang meninggal dan dia masih memiliki puasa nadar, kewajiban puasa nadar, ustuhibba liwalihi ayasuman, disunnahkan bagi walinya untuk memuasakannya, untuk membayarkan puasanya. Lima sabata fis sahihain, sebagaimana yang tertera dalam hadis Bukhari dan Muslim, anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal, wa 'alaiha siyamu nadrin, dan beliau masih memiliki puasa nazar. Afa asumu anha, apakah aku boleh berpuasa untuknya wahai Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya, boleh. Jadi kalau puasanya adalah puasa nazar, maka ahli warisnya boleh berpuasa untuk membayar hutang yang sudah meninggal tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah hutang puasa yang dimiliki oleh orang yang meninggal, apakah ahli warisnya boleh berpuasa untuk membayar hutang si mayit ataukah tidak? Maka di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Hal itu berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat Aisyah, hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuh." Barang siapa yang meninggal dan dia masih punya kewajiban dan tanggungan untuk membayar puasa, maka hendaknya walinya, ahli warisnya berpuasa untuk membayar hutang si mayit. Ya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha ini bersifat umum. Ya, barang siapa yang punya hutang puasa kemudian dia sudah meninggal. Ya, ini kan umum. Bisa Ramadan, bisa nadar, bisa kafarah. Tapi di sana ada hadis yang mengkhususkannya, yaitu riwayat Ibnu Abbas, di mana beliau pernah mengatakan, anna imra'atan raqibat al-bahra fanadarat. Ada seorang wanita yang dia menaiki perahu di tengah kapal, kemudian dia bernazar. Ya, kemudian dia bernazar, inillahu anjaha antasuma syahran. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya, maka dia akan berpuasa 1 bulan penuh. Fa anjahallahu falam tasum hatta matat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doanya. Allah selamatkan dia sampai ke daratan, namun sebelum dia berpuasa nadarnya, dia meninggal dunia. Faja'at qurabatun laha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saudarinya ya, atau kerabatnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarat dzalika lahu, kemudian menyebutkan kisah itu kepada beliau. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ara'aitik, apa pendapatmu? Lau kana 'alaiha dainun kunti taqdini, kalau dia memiliki hutang kepada orang lain, apakah kamu akan membayarkannya? Qalat na'am, iya wahai Rasulullah. Qal, kemudian Rasulullah mengatakan, fadainullahi ahaqqu ayyuqdha faqdi anha. Kemudian
Nabi SAW mengatakan maka hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dibayarkan, ya, berhak untuk dibayarkan, maka bayarkanlah hutangnya. Kemudian dari Ibnu Abbas, beliau juga mengatakan anna Sa'd bin Ubadah istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah pernah bertanya, meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Sa'ad mengatakan, anna ummi qad matat wa 'alaiha nadrun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia masih memiliki hutang nadar. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, iqdihi anha, bayarkan atau puasakan, ya, untuk ibumu hutangnya, ya. Dari riwayat ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama bahwa ada yang berpendapat kewajiban mengqadha hutang puasa untuk si mayit itu berlaku untuk semua puasa, baik puasa Ramadan, puasa nadar ataupun puasa kafarah, ya. Jadi kalau sebelum membayar hutang dia sudah meninggal, walinya boleh membayarkan dengan cara berpuasa. Pendapat yang kedua mengatakan kewajiban mengqadha hutang puasa mayit hanya berlaku untuk puasa nadar saja. Sedangkan untuk puasa Ramadan ditutup dengan membayar fidyah. Ya. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Dawud bahwa beliau pernah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la yusamu anil mayyit illa fin nadri. Tidaklah dipuasakan, ya, hutang dari si mayit kecuali di puasa nadar. Artinya kalau wali warisnya ingin membayar hutang puasanya dengan puasa, itu hanya di puasa nadar. Adapun puasa selain itu tidak. Demikian pula Amrah, muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah bertanya kepada Aisyah tentang ibunya yang sudah meninggal, apakah dia boleh untuk membayarkannya dengan berpuasa? Ya, kata Aisyah, la, tidak. Ya. Bahkan engkau harus memberikan makan kepada orang miskin, ya, setiap harinya setengah sok. Ini, ya. Jadi Amrah ini muridnya Aisyah bertanya kepada Aisyah tentang ibunya yang masih memiliki hutang puasa Ramadan tapi sudah meninggal. Demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah mengatakan idza maridar rajul fi Ramadan, apabila ada seorang yang sakit di bulan Ramadan, summa mata wa lam yasum, kemudian dia meninggal dan belum sampai membayar hutangnya, at'ama anhu, maka dia memberi makan, ya, kepada memberi makan kepada orang fakir miskin, walam yakun alaihi qada, dan tidak ada qada bagi dirinya. Wa in kana alaihi nadrun, tapi kalau hutang puasanya adalah nadar, qada anhu waliyuh, maka wali ahli warisnya boleh memuasakan dirinya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya dirinci, ya. Apabila orang yang meninggal ini memiliki hutang puasa, maka cara membayarnya adalah dengan membayar fidyah. Tapi kalau yang dimiliki hutang oleh si mayit tersebut adalah puasa nadar, maka ahli warisnya boleh, ya, berpuasa untuk membayar hutang si mayit tersebut. Wal waliyyu huwa al waris, ya. Dan yang dimaksud wali adalah ahli waris. Jadi siapa saja, berarti boleh istrinya atau suaminya atau anak-anaknya dan yang lain. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan yusamu anhu an-nadru dunal fardil asli. Dipuasakan hutang nazar karena secara asal dia bukan sesuatu yang wajib, ya. Wa hadza madhhabu Ahmad wa ghairi, dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga yang lain. Wal mansusu an Ibnu Abbas wa Aisyah, dan dalilnya adalah dari Ibnu Abbas dan juga Aisyah, ya, yang tadi sudah kita bacakan. Li'anna an-nadra laisa wajiban bi asli syar'i, secara hukum asal syariat nadar itu sebenarnya tidak wajib, cuman innama aujabahul abdu ala nafsi,
dia mewajibkan atas dirinya untuk melakukan sesuatu, fasara bi manzilatid dain, maka jadilah janjinya itu seperti hutang. Walihada syabbahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidain. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan orang yang punya hutang nadar itu seperti orang yang berhutang. Ini. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila hutang puasa yang dimiliki mayit adalah puasa Ramadan, maka cukup dengan membayar fidyah. Tapi apabila yang dimiliki adalah hutang puasa nadar, maka walinya boleh berpuasa untuk si mayit tersebut, untuk membayar hutang si mayit tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yut'amu anhu kulli yaumin miskinan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan atau orang yang meninggal dan masih memiliki hutang puasa pada bulan Ramadan, maka cara membayarnya adalah dengan memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya. Ya. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad, Ishaq dan juga yang lainnya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya adalah bahwa di dalam hutang berpuasa Ramadan ini untuk segera dibayarkan, ya. Dan cara membayarnya adalah berurutan, itu yang paling bagus. Namun jika tidak bisa, maka boleh dengan cara diangsur atau dicicil, ya. Namun tentu yang paling baik adalah segera dilaksanakan, kemudian secara berurutan. Selanjutnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membayar hutang puasa waktunya sangat panjang, ya. Bisa sampai bulan Sya'ban sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika tahun itu beliau sibuk mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila pengakhirannya ini, ya, sampai Ramadan berikutnya datang, maka dia harus tetap masih berpuasa di bulan Ramadan yang datang itu. Dan anggapan bahwa orang yang masih punya hutang di tahun lalu sampai tahun berikutnya datang, itu puasanya dia tidak sah, maka kita katakan itu adalah pendapat yang tidak benar dan puasanya masih tetap sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dia punya kesalahan, ya. Masih punya hutang puasa tahun lalu sampai Ramadan berikutnya datang. Nah, ini adalah kesalahan bagi dirinya. Kemudian apabila hutang puasa yang dimiliki oleh mayit itu adalah Ramadan, maka cara membayarnya adalah dengan membayar fidyah, ya. Adapun jika hutang puasa yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu adalah nadar, maka walinya, ahli warisnya boleh berpuasa untuk membayar hutang dari mayat tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan masalah qada puasa, dan ini merupakan pembahasan yang terakhir dari beliau. Insyaallah di kesempatan yang lain, di pelajaran yang ke-19, kita akan mempelajari masalah hukum-hukum salat tarawih dan juga hal yang terkait dengannya. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.